Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juli. Seperti kalian lihat udah gue pre-shuffle semuanya supaya mempersingkat waktu karena gue banyak ngomong. Dia akan gue buka dengan Literary Witches Oracle card ya. Main tim energi kalian di bulan Juli. 12 kartu untuk bulan Juli, segala aspek kehidupan kalian secara general ya, yang mewakilkan 12 rumah zodiak berdasarkan berchart kalian. Jadi ini untuk Leo, Sun sign, Moon sign, dan Rising atau Ascendant sign ya. Jadi kalau kalian ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan maksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang lagi dealing atau berurusan dengan Leo, kalian welcome untuk join karena energi kita suka saling mengadopsi atau suka ketukar ya. Jadi message-nya juga mungkin untuk kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Moon sign kalian atau Rising juga Ascendant. Moon sign juga Ascendant atau Rising sign kalian ya. Dan akan gue bukain 3 kartu dari Lenormand untuk apa yang terjadi pada kalian di bulan Juli ya, dari Lenormand. Dan Divine Wisdom card udah gue pre-shuffle 1 kali buat kalian ya, akan gue tutup dengan itu. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Kalau emang resonate, jangan lupa untuk like juga komen. Langsung aja ya. Kartu pertama dari Literary Witches Oracle card, kalian dapat Doll. Ini buat gue energi Saturn. Saturn retrograde di Aquarius, yang mana oposisi dari Leo itu sendiri. Mungkin ini sifatnya ya di rumah relationship kalian ya. Saturn retrograde, apapun yang sudah kalian coba lupakan, coba tinggalkan, coba kalian kubur gitu ya, itu akan muncul lagi. Dalam kata lain, ada pengulangannya, repeating stories yang kalian harus hadapin. Yang mungkin ini sifatnya tentang kesetiaan atau kepatuhan, loyalitas kalian sendiri, sehingga kalian seakan-akan menjadi boneka. Karena Saturn itu sifatnya kontrol, peraturan, power, foundation. Fondasinya seperti apa? Struktur, institusi, lembaga. Kita diminta untuk patuh gitu loh. Atau juga sifatnya adalah kebiasaan-kebiasaan kita atau norma-norma sosial dan segala macamnya itu. Jadi kita terikat, kita seakan-akan tidak berdaya. Kartu kedua, Creatures Power. Keunikan kalian apa? Kalian ingin tampil. Ini energinya Uranus. Ini energi Uranus lagi di Taurus. Aspek Uranus square Saturn itu sampai tahun depan ya. Jadi akan selalu ada konflik antara ini dua. Keunikan kita, jati diri kita dengan kepatuhan itu sendiri, itu akan konflik sampai tahun depan. Apa yang ingin kita tampilkan gitu. Kita ingin tampil atau enggak? Akankah kita selalu untuk menjadi yang patuh? Kartu ketiga, Soul. Jiwa kita maunya apa sih? Ini energinya Neptune ya. Karena Neptune itu selalu bicara tentang beyond, supranatural ya, spiritual, soul. Neptune di Pisces dan itu juga retrograde. Pisces buat kalian itu ada di finansial, ada di perubahan atau transformasi itu sendiri, tentang people's money, partner resources, tentang joint venture ya, tentang properti atau warisan. Yang jelas di sini tentang jiwa kita terpanggilnya sebagai apa sih? Kita kepinginnya apa sih? Jiwa kita tuh maunya apa sih? Creatures Power, Saturn. Alam bawah sadar kalian, cauldron,
kuali. Ini energinya Merkuri. Ya. Enggak juga sih, bisa juga energi Mars. By the way, ini energi Mars juga bisa. Mars di Leo. Ya. Mars di Leo. Ini ada T-square di awal bulan Juli ini. Ya. Mars, Saturn, ya, oposisi dengan Saturn, juga Uranus, dan Venus juga di Leo. Mars sama Venus ada di Leo. Ini semuanya, ini artinya magician kalau di tarot. Ya. Kalian merasa mampu untuk mewujudkan apapun yang kalian inginkan. Nah, yap, di bawahnya ada apa? Bravery, ya. Keberanian. Kalian hanya butuh keberanian untuk menunjukkan, nih babi hutan, celeng, untuk menunjukkan harga diri kalian sendiri, nilai prestigiusnya kalian sendiri. Gila ya. Oke, udah itu aja dari Literary Witches Oracle Card. Langsung ke tarot. Bagaimana dunia melihat kalian, ya, orang lain, society, komunitas, orang lain lah. Dan bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian di Empress. Energi Venus sudah di Leo. Kalian siap memulai sesuatu yang baru. Kalian siap melahirkan kondisi situasi yang baru. Ya. Untuk masalah income, sumber penghasilan kalian, tentang materi, possession, tentang self-worth kalian, tentang etika dalam bekerja, tentang prinsip-prinsip kalian sendiri, kalian dapat 9 of Swords. Kalian galau, kalian khawatir, kalian cemas akan penghasilan kalian, akan materi yang kalian punya, tentang bagaimana kalian bekerja, tentang harga diri kalian sendiri, arti hidup kalian sendiri. Kalian cemas. Self-worth kalian juga cemas. Dalam persepsi, mindset, wawasan dan pengetahuan, juga aktivitas sosial kalian, dan bagaimana kalian mempelajari segala hal, ya. Dan bagaimana kalian juga berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, ya. Kalian dapat Knight of Cups. Kayaknya kalian lagi tebar pesona. Kalian istilahnya penjemput bola gitu. Kalian penjemput bola. Kalian yang selalu bersikap, kalian yang selalu ambil tindakan. Mars di Leo, ya kan. Kalian akan lebih membuka diri kalian. Untuk masalah home, family, fondasi, atau entah sebagai ibu atau tentang dengan ibu, ya, kalian punya pilihan, Two of Wands. Kalian lagi persimpangan jalan. Untuk masalah anak-anak, romance, bagaimana kalian mengaktualisasi diri kalian dan bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, kalian dapat Five of Wands. Ada konflik di situ. Entah itu anak-anak. Ini general reading ya guys. Ini general reading. Jadi ambil sesuai dan kalian tidak sesuai. Untuk beberapa dari kalian ini tentang anak-anak. Untuk beberapa dari kalian tentang self aktualisasi diri kalian. Tentang bagaimana kalian berekspresi, ya. Sadarin konflik itu berawal dari dalam diri kita sendiri sehingga mewujud ke luar. Dan konflik itu bukan untuk dihindari tapi untuk dihadapi, karena kalau kita hindari kita tidak akan lulus ujian gitu. Kita akan terus mengulang hal-hal yang sama gitu. Untuk di keseharian kalian dapat Nine of Pentacles, efisiensi waktu, bagaimana menganalisa diri. Nine of Pentacles, kalian mandiri, kalian merasa cukup, mampu, cukup dalam segala hal, ya. Kalian punya kebebasan gitu, atau menjadi jomblo, mungkin ya. Ini energi jomblo. Untuk di relationship, kalian dapat The Wheel of Fortune, energi Jupiter. Jupiter lagi di Pisces dan retrograde. Lagi-lagi kayak Neptune, ya.
itu ada di Pisces, yang mana semuanya tentang finansial kalian. Mungkin beberapa dari kalian ada masalah dengan harta gono gini, ya. Dengan people's money, partner resources, joint venture, property. Artinya the wheel of fortune ini sesuatu itu sudah berakhir. Untuk memutar roda itu, kalian harus bungkus. Yang sudah berakhir kalian harus bungkus. Kalau enggak, roda itu nggak berputar. Gitu. Karena untuk expand, ya, untuk memperluas wawasan, memperluas apapun itu, ya, untuk meningkatkan level kita, kadang kita harus menghilangkan yang lama. Karena kalau enggak kita tidak bisa expand. Karena Jupiter itu juga bawa karma juga, tentang karma juga. Untuk masalah finansial dan tralalanya gitu, dan itunya segala penjelasan berikutnya kan kalian udah hafal ya, semoga kalian dapat 8 of Wands. Ini energi Sagittarius. Akan ada progress, akan ada movements, ya, ada komunikasi, fast communication, ya. Dan ini rumahnya Pisces, yang mana ada Jupiter retrograde dan Neptune retrograde, ya. Tentang idealisme kalian sendiri, pemahaman kalian sendiri, tentang mimpi-mimpi kalian sendiri, ya. Yang memang harus ada pergeseran nilai di situ. Ada perubahan juga, transformasi juga. Ini rumah tentang transformasi juga, ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian itu ada sifatnya mungkin relokasi, ya. Tentang komunikasi, mengkomunikasikan, ya. Travel, untuk masalah travel, tunggu sebentar, ini Pisces, namanya Pisces ada ya, Sagittarius. Oh ya, ini juga mungkin tentang tadi gue bilang the wheel of fortune, ya, roda keberuntungan tadi, ya, karma tadi, yang memang sudah harus dibungkus, dikelarin. Karena memang konfliknya itu tentang itu, entah itu tentang anak, tentang gunung gini, ya, tentang properti. Untuk travel, pemahaman kalian, wisdom, filosofi, hukum, perbedaan budaya, agama, dan latar belakang, juga foreign, segala sesuatu yang asing atau yang baru, atau tentang negara luar, ya. Higher education, kalian dapat Queen of Pentacles, energinya Capricorn. Kalian lebih grounded, ya, kalian lebih nurturing yourself dan juga orang-orang sekitar kalian, ya, untuk expand juga, untuk memperluas network kalian mungkin, ya. Kalian akan lebih grounded, lebih bertanggung jawab, entah itu juga tentang masalah finansial, ya, karena kalian merasa mampu. Dan ini juga karena Pluto ada di Capricorn, ya, ada transformasi juga. Entah kalian menjadi jomblo, entah kalian merasa lebih mandiri, ya, punya lebih kebebasan dalam keseharian kalian, ya. Untuk masalah karir, reputasi, life's goal, ya, kalian dapat Queen of Cups, energi Cancer. Matahari sekarang ada di Cancer. Cancer itu ada di rumah ke-12, di rumah karma, limiting beliefs, alam bawah sadar, ending, dan closure. Yang mana juga Cancer itu selalu merepresentasikan home, family, dan foundation atau ibu. Jadi karir, reputasi, bahkan life goals kalian itu sekarang, atau mungkin beberapa dari kalian, segala emosional kalian itu semua pada reputasi, ya, reputasi atau karir kalian sendiri, dengan atau tentang life goal kalian. Untuk beberapa dari kalian mungkin kalian lagi dihadapkan pada pilihan itu sendiri, tentang rumah, ya, tentang pindah atau enggak, ya kan, ninggalin atau stay, ya kan, ya, atau tentang karma-karma yang memang sudah seharusnya kalian putuskan,
tentang limiting beliefs kalian sendiri, tentang alam bawah sadar kalian sendiri, kalau kalian sanggup atau nggak sanggup. Untuk network, group of friends, harapan-harapan, teknologi, komunikasi, juga kemanusiaan, keadilan sosial, whatever, terlalu luas ya. Kalian dapat the full. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian berani. Kalian akan mulai sesuatu yang baru dan kalian siap untuk menghadapi apapun itu resiko di depan yang kalian juga nggak tahu itu apa. Ya, the full. Udah gak bego aja. Jalan aja. Ya kan? Kalian punya keyakinan kalau segala sesuatu itu aman-aman aja. Ini energi Aries. Yang mana kalian grounded. Dan Chiron juga lagi di Aries. Jadi kalian lagi mencoba healing juga ya. Dari pemahaman kalian sendiri secara spiritual mungkin. Untuk karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian dapat The Magician. Ini energinya Mercury. Mercury ada di Gemini. Ya. Di rumahnya Gemini ada the full. Dan kalian mencoba untuk menghadapi juga apapun kecemasan, pikiran-pikiran kalian yang selalu mengganggu pikiran kalian. Entah itu masalah self-worth, income, ya, materi. Kalian akan merasa mampu untuk meninggalkan semuanya itu, mengatasi kegalauan kalian sendiri. Alam bawah sadar kalian, Page of Cups. Mungkin ini tentang anak, ya. Mungkin tentang permintaan maaf. Untuk cross voucher juga ya, mungkin siapa ke siapa, gue nggak tahu, kalian yang tahu ya. Siapa yang harus minta maaf. Mungkin ada permintaan maaf di sini dan menjadi yang apa adanya seperti layaknya anak-anak. Open heart, membuka hati lagi, membuka lagi lebih luas, lapang dada, jangan lapang dada dengan segala ketulusan dan kejujuran. King of Pentacles, energinya Taurus, tentang komitmen itu sendiri, tentang struktur itu sendiri, tentang stabilitas itu sendiri ya. Yang mana sekarang sangat emosional buat kalian, tentang status kalian yang memang harus kalian healing. The Star, energinya Saturn retrograde yang karma tadi, yang mengikat hal-hal yang lama yang masih mengikat kalian, yang kalian harus healing sehingga kalian bisa mencapai apapun yang kalian inginkan. Wish fulfillment atau destiny itu sendiri. Sekarang gue pengen baca energi planet dan aspek ya. Apa sih dampaknya untuk kalian ya? Sun trine Neptune. Sun sekarang masih di Cancer, di rumah karma, ending, closure. Kalau kalian mampu ya, energi Mercury di Gemini. Kok di Gemini? Kok Gemini Cancer? Ya di Gemini Mercury. Maaf. Kesleo dikit. Ya. Matahari di Cancer yang ada di rumah karma kalian. Ending, closure ya, limiting beliefs kalian, self worth kalian juga. Ya. Juga alam bawah sadar kalian yang kalian harus kuasai. Trine Neptune ya, karena kalian menginginkan progres itu sendiri ya.
kalaupun memang harus kalian hadapi konflik itu, kalian akan hadapi. Komunikasikan. Sama posisi Pluto, Cancer. Ada full moon kemarin purnama di Capricorn, ya. Pluto itu di Capricorn. Jadi di keseharian kalian, entah kalian menjadi single, jomblo, ya, tentang kemampuan kalian sendiri untuk berdiri sendiri, untuk mandiri, untuk merasa cukup dengan apapun yang ada. Ya. Sun, the Magician, dan Nine of Pentacles. Transformasi, Pluto itu selalu transformasi. Jadi ada perubahan di keseharian kalian. Entah kalian menjadi single, ya, kebiasaan-kebiasaan kalian untuk menjadi mandiri. Mars, Quincunx, Neptune. Mars di Leo. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, ya. Dan Neptune di Pisces. Untuk mendapatkan progres itu, apa yang kalian harus komunikasikan, apa yang kalian harus lakukan? Mungkin travel, atau mungkin relokasi, atau masalah properti, gunung ini, joint venture, kerjasama. Mars, Quincunx, Pluto. Ya, untuk memulai sesuatu yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru apa yang harus kalian mulai di dalam keseharian kalian. Kita tidak akan menghadirkan atau menciptakan, melahirkan situasi atau kondisi yang baru kalau kita tetap mengulang kebiasaan lama. Mars oposisi Jupiter. Mars oposisi Jupiter itu tanggal 19. Mars masih di Leo. Mars masuk ke mana? Ya, Mars oposisi Jupiter. Jupiter di Pisces retrograde. Reevaluasi lagi itu tanggal 19, tanggal 13 sampai tanggal 9 Agustus. Kan diminta lagi reevaluasi lagi kalau masih ada yang belum, ya, mendapatkan progres atau kemajuan itu, apapun itu yang kalian inginkan, ya, untuk memulai sesuatu yang baru, reevaluasi lagi. Sun oposisi Saturn. Sun oposisi Saturn itu tanggal 25, ya. Sun di kalian udah masuk ke Leo. Sun oposisi Saturn. Kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kalian harus bungkus yang lama. Cara-cara yang lama untuk memutar apapun itu atau memulai karma yang baru. Nah, Sun trine Chiron. Untuk memulai yang baru, kalian harus kumpulkan atau bangun keyakinan atau keimanan kalian sendiri dalam menghadapi ketidaktahuan itu sendiri dengan the full. Sun square Uranus. Sun square Uranus. Sun square Uranus. Uranus itu di Taurus. Ya. Apa yang kalian ingin bangun untuk karir, reputasi kalian sendiri, dan life goal kalian sendiri, karena dan juga tentang status kalian sendiri, status sosial kalian sendiri. Ya. Bagaimana kalian merasakan itu semua berdasarkan dari stabilitas emosional kalian juga. Dan yang paling seru ya di awal tadi, ya, gue mungkin udah bilang ya di awalnya, Saturn T square dengan T square Saturn, Uranus, Mars, dan Venus. Saturn di Aquarius, Uranus ada di Taurus, dan di Empress, Mars and Venus. Jadi tentang stabilitas emosional kalian terhadap apapun itu, karir, life goal kalian, tentang home and family kalian, ya, untuk memutar roda keberuntungan kalian, entah itu di relationship,
Entah itu di finansial, entah itu di masalah self worth kalian yang kalian ingin mulai baru. Oke, udah segitu aja untuk energi bulan Juli. Gue akan buka 3 kartu dari Lenormand. Apa sih yang terjadi pada Leo, Sun, Rising, atau Moon sign di bulan Juli? Venus. Energi Jupiter nih, Clover, keberuntungan, harapan, alam bawah sadar kalian, dan bagaimana intuisi kalian dan emosional kalian. Yang jelas ini Venus ya, ini energi Venus. Kalian punya kuasa, Venus di Leo. Kalian punya kuasa dan kalian punya power ya, tindakan kalian untuk mengambil keputusan itu sendiri akan apapun pilihannya. Kalian lagi menghadapi ini pilihan, dan kalian di bulan Juli ini adalah poin ya, akan ambil keputusan, karena itu semua akan mempengaruhi keberuntungan kalian sendiri. The Wheel of Fortune, energi Jupiter. Okay. Expansion, movement, progress, fast communication, right? Dari Divine Wisdom card, ya, kalian, gue udah pre-shuffle, kalian dapat earthquakes and hurricanes, floods and tornadoes and events that you call natural disasters are but movements of the elements from one polarity to the other. The whole birth-death cycle is part of the movement. These are the rhythm of life, and everything in gross reality is subject to them, because life itself is a rhythm. Gempa bumi, badai, banjir, tornado, dan segala kejadian-kejadian yang kita sebut bencana alam adalah pergerakan dari satu elemen ke elemen yang lain. Siklus dari kematian dan kelahiran itu adalah bagian dari pergerakan alam itu sendiri, dan itu adalah ritme dari kehidupan. Dan apapun yang terjadi pada kenyataannya terlihat buruk, itu adalah bagian dari pergerakan alam itu sendiri, karena hidup adalah ritme. Coba kalian screenshot supaya bisa di zoom dan translate sendiri, semoga pemahaman gue bisa bantu. Oke? Jangan lupa untuk like, comment, and share kalau emang resonates. Sampai ketemu di pertengahan bulan. Dah.